Oke, coba ceritakan keluhan sakit kepalanya gimana? Ini anak saya, Anak ya, umurnya berapa? kepalanya sering sakit. Umurnya berapa? Ah, Umur anaknya berapa? jalan 25. La- Umurnya jalan 25. Laki-laki atau perempuan, Ibu Inang? Perempuan. Kuliah, bekerja, Belum sempat bekerja, tapi udah selesai kuliah. Udah 1 tahun. belum bekerja. Bulan 11 itulah. Belum. Setelah siap kuliah, tetap sering sakit kepalanya. Jadi bolak-balik kami ke rumah sakit. Tapi udah di CT Ini scan juga lagi di normal rumah ya. sakit. Udah 2 kali di CT scan, 2 kali di ronsen, sekali MCU. Ada dia di situ. Cuman dibilang ada ini dok, Mau dia bicara. bisa kau bicara nah? Lagi lagi sakit kepalanya dok, lagi di rumah sakit juga kami ini. Iya, biar sembuh. Kalau mau, kalau nggak mau ya jangan dipaksa. Lagi pas sakit kali. Ya tanyalah dia mau sembuh nggak? Iya pastilah mau sembuh. Mau dia bicara sama aku? Iya mau bicara nah. Nah, bicara dulu sama dokter. Hmm? Iya lagi sakit banget. Oke, berarti Inang lah yang ngobati dia nanti ya. Iya, Jadi sakit kepalanya itu sebenarnya karena sudah di CT scan normal. Jadi yang membuat sakit iya, kepalanya adalah apa yang ada di dalam pikirannya. Inang tahu apa yang dia pikirkan. kalau ditanya nggak ada dok. Inang tahu apa yang dia mau. Selalu kami tanya, iya, selalu kami tanya nggak ada yang dibilang. Maunya pun nggak ada, nggak mau apa-apa gitu, nggak ada keinginan. Maunya dia sehat, Maunya sehat. ya itu maunya Oke, oke, oke. Mau baru dia bisa sehat. aku kerja gitu. Tahu dia caranya bagaimana supaya sehat. Karena sehat itu nggak bisa karena kita mau. Sehat itu karena kita tahu caranya. Karena ada yang kita lakukan, baru kita bisa sehat. Coba tanya Iya sama dok, dia, apa maunya? iya. Apa maunya nak? Hmm, Cuman geleng kepala. Masih mau dia hidup? Coba tanya. Ya jelaslah mau, dokter pun. Jangan aku dijawab. Inang tanya dia. Iya, Aku menjadi bingung. lalu Anaknya mau disembuhkan. mau Jadi dia yang jawab. Tanya, mau hidup enggak? aneh pertanyaan dokter. Aku punya kayak mana mau nanya kayak gitu. Ya sudahlah, kalau begitu. Nggak ada yang bisa aku buat. Kan aku bilang tadi sama Inang, Hmm, kalau Inang mau, Inang yang melakukan itu sama dia. Inang oh, harus mau. tanya. Karena Oh, kalau nggak tak. Inang tanya, nggak bisa sembuh orang. Iya, Sembuh itu karena di jawabannya. pikirannya. Yang dilakukan anak Inang adalah menutupi segala sesuatu. Inang mau dia sembuh sekarang, kasih uang dia. Mau Inangku suruh Iya, kasih uang sama dia? mau. Nah, kasihlah. Tanya, mau Hmm. berapa kau bilang? Iya, kakak mau berapa bang? Enggak katanya. Ya karena nggak Inang kasih, kasih dulu, letakkan dulu, cukup. 100.000, Hmm. cukup. 200.000, cukup. 300.000. Nang Ini taruh di situ. udah Taruhlah. aku kasih 100. Kurang. Kasih 200.
Cuman 100 di kantongku. Ini Makanya kan kan di rumah sakit. dia maunya lebih dari 100. Makanya belum senang dia. Jadi kalau udah diperiksa CT scan normal semuanya, berarti kita harus mencari tahu apa keinginan dia, ya. Harus. Iya dok. Tapi kalau Inang mau, pasti dia pengen kerja. Betul nggak? Coba tanya, kau mau kerja? Bilang. Iya kakak mau kerja. Iya katanya dok. Nah, maka dia kecewa karena sampai sekarang dia belum bekerja. Tapi kan dok karena masih sakit itunya dia. Begitu selesai dia wisuda, langsung sakit terus. Mau 3 kali kami seminggu ke rumah sakit. Jadi kayak mana mau sempat dia Berarti kan cari dia kerja. harus dapat pekerjaan, ya kan? Iya. Apa pekerjaan yang bisa kita lakukan pada waktu sakit? Ya, gitu ya. Karena alasannya kan Iya. lagi sakit, ya kan? Iya dok. Coba suruh dia tarik napas. Tarik nafas dulu nak. Udah dok. Udah, coba tanya, ada napasnya? Ada napasnya nak. Enggak katanya. Nah, kok bisa hidup kau bilang kalau ada napas, nggak ada napasmu bilang? Kok bisa hidup kalau nggak ada napasmu katanya. Maka aku tanya tadi, masih mau hidup atau enggak? Tanya dulu. Jangan Inang yang jawab. Inang tanya sama dia, kau masih mau hidup bilang. Mas, kau masih mau hidup nak? Gak bisa lah aku jawab. Enggak katanya dok. Enggak katanya. Astaga, gini aja Nang. Ada WA call di situ, bisa video call. Karena Inang nggak bisa hidup Kosong. kamera ini. Ntar ya, Iya. Nggak ngerti aku buka tar. WA-nya ini. Berapa nomor Inang tadi? 0812 Terus, 6663 oke, 5677. oke. Habis, Udah dok. udah. Ini ku video call ya. Nggak pas kayaknya. Belum muncul dia. 0812, enamnya 3 kali Nang. Iya, 6663 Heeh. 5677. Muncul ya. Oke. Masuk itu video callku. Nah, ya. Mana yang sakit? Halo, siapa namanya? Grace. Selamat pagi, Grace. Grace, selamat siang. Grace, selamat siang. Grace, selamat siang.
Masih ada bapaknya. Bapaknya masih ada, Nang. Bapaknya masih ada, bapak. Jadi anak nomor berapa dia? Oh, dari berapa bersaudara? 3 ya. Oke. Jadi yang bisa dilakukan, hiburlah dia setiap hari ya. Hibur. Jangan dimarahi ya. Kasih dia yang dia suka. Apa maunya dia kasih dulu. Ya. Karena kemungkinan besar dia sudah dalam keadaan putus asa. Ya. Jadi kalau orang putus asa, yang bisa kita lakukan adalah berikan semangat sama dia. Iya, tapi kalau kita sakit lalu putus asa, pasti sakit, nggak sembuh-sembuh. Ya, jadi kalau Inang, kan Inang sehat kan? Berarti Inang bisa nggak putus asa ya kan? Inang bisa semangat kan? Berarti semangat Inang itulah yang Inang kasih. Jangan nangis Inang. Kalau Inang nangis, dia tambah putus asa. Ya, jadi dia terlalu banyak melihat orang yang sedih itu. Anak yang putus asa karena terlalu banyak melihat sekelilingnya putus asa. Dilihatnya bapaknya putus asa, dia jadi putus asa. Dilihatnya mamanya putus asa, dia jadi putus asa. Dilihatnya abangnya putus asa, dia jadi putus asa. Jadi sekeliling dia itu dipenuhi ya kita yang lagi putus asa gitu. Maka dia jadi seperti itu. Bawa berobat bukan berarti ada dokter yang bisa menyembuhkan. Kalau dokter bisa menyembuhkan itu sifatnya sementara. Jadi kalau kita semangat bawa berobat, ya udah bawa berobatlah terus, setiap sakit berobat, tiap sakit berobat, tiap sakit berobat. Tetapi nggak bisa dokter itu menyembuhkan. Maka aku bilang setiap saat ini yang dia lihat tiap hari, yang dia dengar, kalau yang dia lihat tiap hari adalah orang-orang yang semangat, dia ikut semangat. Kalau dia dengar setiap hari orang-orang yang nggak semangat, dia jadi nggak semangat. Jadi kalau kita semangatnya hanya bawa dia berobat, itu tidak akan membawa kesembuhan sama dia. Jadi kalau dilihatnya ada yang marah-marah, dia pasti stres. Ya, dia lihat ada yang sedih, kayak Inang lah sekarang sedih. Kan Inang sedih kan? Maka Inang harus menyadari dilihatnya mamanya sedih kan? Betul nggak? Maka kalau dia lihat mamanya sedih, otomatis dia pun akan ikut sedih. Paham, paham maksudku ya? Bisa Inang mengerti itu, yang saya maksud itu. Kalau Inang sedih, dilihatnya Inang sedih. Orang sedih melihat orang yang sedih, jadi bertambah sedihnya. Orang sedih melihat orang yang gembira, kalaupun sekali dia lihat belum bisa dia gembira, maka harus terus-terus dia lihat gembira. Jadi harus ada pengharapan. Maka kita tahu pengharapan yang gak akan mengecewakan itu hanya kalau berharap sama Tuhan. Ya, jadi Inang harus
berpengharapan sama Tuhan saja, supaya Inang menjadi semangat. Semangat yang dia lihat dari mamanya karena pengharapan sama Tuhan, maka itu akan membuat dia menjadi semangat. Ya, bisa Inang mengerti kan? Jadi bukan kupaksa, bukan semangat karena dipaksa, ya, bukan semangat karena disuruh, tetapi karena kita percaya, ya. Kita percaya sama Tuhan. Pengharapan yang tidak akan mengecewakan kita. Ya. Jadi siapa tahu misalnya Inang sebagai mamanya ada kecewa, tanpa Inang sadari, kecewanya Inang itu akan dilihat oleh anak Inang. Apalagi dia pasti setelah 1 tahun ini hanya di rumah saja. Jadi dia tahu apa yang terjadi dari mulai pagi sampai malam, setiap hari dia lihat mamanya. Jadi kalau dia sedang kecewa, jangan kita desak. Ya, jangan dituntut. Kau harus kayak gini, kau harus kayak gini. Pasti tambah stres dia. Yang bisa kita berikan adalah semangat. Percayalah nak, kalau berharap sama Tuhan, tidak akan kecewa kita. Terus ya mang kami bilang kayak gitu, bukan berharap dia harus gini-gini, enggak. Cuman kalau lagi dia kambuh sakit kepalanya itu, yang khusus dia nggak bisa ngomong, nggak sama kita. Jadi kepalanya dicedutin, nangis cedutin. Itu aja. Iya, kemungkinan besar dia ada marah pasti sama orang Inang. Itu coba dicari tahu. Apa kemarahannya sama orang Inang? Selalu tanya. Tapi dia nggak mau kasih tahu kan? Lagi enak dirasa, enaknya ngomong. Jadi lagi contoh ya. Lagi enak dia rasa dia mau ngomong. Harusnya pada waktu dia mau ngomong itu, kita menanamkan hal yang baik sama dia, pengharapan. Iya, kayak gitu semangat kita kasih ke dia. Tapi asal kepalanya itu. Nah, semangat yang kita berikan itu haruslah semangat karena berharap sama Tuhan saja. Ya, saja. Kalau kita berharap sama apa yang ada di dunia, pasti kecewa lagi dia. Bisa dia semangat, tapi sebentar. Tapi kalau kita mengajar dia berharap sama Tuhan saja, pasti sembuh dia. Ya. Jadi harus secara sadar orang Inang setiap bicara sama dia harus bicaranya pengharapan dalam Tuhan. Ya. Contohnya misalnya kita harus bilang sama dia karena dia pengen bekerja, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ya. Karena orang-orang yang takut akan Tuhan itu anak cucunya perkasa katanya. Jadi kalau Inang sebagai orang tua, sebenarnya bagian Inang adalah hiduplah takut akan Tuhan. Ya, hiduplah dengan suka akan Taurat Tuhan. Ya, suka akan Taurat, suka akan firman Tuhan. Karena orang tua yang suka akan firman Tuhan, anak-anaknya itu akan diberkati Tuhan. Ya, jadi itulah buat dari sekarang. Inang nggak boleh sedih. Kalau Inang sedih, nggak bisa itu membuat anak Inang sembuh. Ya, Inang harus tahu bahwa yang membuat anak Inang sembuh hanya kalau Inang hidup dengan sukacita, bahagia. Ya. Nah, bagaimana cara kita bahagia?
banyak tawaran dari dunia ini untuk bahagia kan. Ada orang bahagia kalau kaya, ada orang bahagia kalau punya harta, punya jabatan, ya kan? Tapi kalau kepada Tuhan kita berharap bahagianya karena Tuhan, maka itu adalah kebahagiaan yang sejati. Nah, Tuhan akan memberkati, kira-kira gitu ya. Jadi belum mau dia bangun, kan artinya contoh lah ini kan sulit saya untuk bisa berkomunikasi dengan dia karena harusnya kalau hanya bicara aja bisa ya. Iya, tapi Matanya yang lagi kambuh, matanya pun nggak bisa dibuka. jangan kalau Inang ikuti itu nggak akan sembuh dia. Aku kan dokter. Kalau Bilang, kalau pasien udah sampai nggak bisa bicara, harusnya di ICU. Ya, tapi kalau dia posisinya seperti itu, ya ini pilihan sama dia. Saya pun nggak bisa paksa. Tapi kalau dari inangnya sendiri pun melindungi, dalam arti ya ya udahlah dia nggak mau, jangan dipaksa. Ya nggak bisa. Kapan mau sembuh dia? Gitu. Jadi harus mau dia bicara sama aku. Karena kan bicara sama aku nggak membuat tambah sakit gitu loh. Ya kan? Supaya tahu kita apa unek-uneknya. Ya, jadi tapi kalau udah seperti ini saranku ya harus ya bawalah dia berobat nanti ke tempat yang tepat pada waktu dia mau bicara. Ya. Kalau mau sama aku silakan. Ya. Aku hanya bisa kalau dia mau bicara. Oke? Ada mau yang tanya? Cukup? Oke, Nang. Tuhan memberkati ya. Shalom. lalu Oke, kita lanjut dengan Vin ya, Vin. Vin nggak jadi naik. Oke, Sutarmi ya. Satu, dua, tiga. Kalau mau naik live silakan. Ibu Sutarmi. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Sutarmi. Oke, mungkin kepencet dia ya. Sekarang nggak pernah FYP notifnya dokter, jadi jarang banget buka TikTok. Harap maklum ya. Kak Veronica selamat siang, hampir tiap subuh di atas jam 2 lambungnya kambuh. Sesak jantung cepat. Boleh naik live Kak Veronica. Kalau Kak Veronica mau saya obati, ada dua cara. Satu cara gratis, gratis dengan naik live seperti sekarang. Cara kedua dengan pakai biaya konsultasi pribadi ke nomor WhatsApp saya ya, Kak Veronica. Terukir dalam kehidupanku, ku berser.
Ku percaya janjimu ajaib terukir. Kekuatanku, ku percaya. Kaulah Tuhanku, kebaikanmu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Bian, Panic Attack. Boleh naik live Bang Bian, silakan Bang. Kekuatanmu ku percaya. Panic Attack, jantung berdebar, keringat dingin, tensi naik. Silakan naik live Bang Bian kalau mau sembuh, kalau mau aja. Selamat siang teman-teman yang mau sembuh, boleh naik live. Bang Bian, selamat siang. Selamat siang, Dok. Siap, puji Tuhan. Jadi berapa umurnya ini? 30. Sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga? Jadi anda bagus. Sudah berkeluarga, Pak Bian? Belum, Dok, belum. Belum ya. Jadi bekerja lah ya. Bekerja? Apakah bekerja? Bekerja saat ini? Jadi guru. Guru. Wah, mantap Pak. Pak Guru ya. Ngajar apa Pak Guru? Iya. Iya. Ngajar Di pelajaran SD, apa nih? guru kelas. SD ya. Wah, mantap, puji Tuhan. Di daerah mana Pak? Di Toraja, Pak. Toraja. Baik, baik, baik. Jadi Bapak udah tahu kenapa Bapak kena panic attack? Belum, kan saya sudah pulang dari dokter. Ini sudah mau kontrol ketiga tanggal 6 Desember. Belum dijelaskan lah ya sama dokternya ya. Ya belum sedetail mungkin. Tapi secara general sudah tahu bahwa panic attack itu karena faktor stres di pikiran. Belum tahu juga. Belum tahu. Kan tahun lalu, Dok, ini Oke. pertama sekali. Satu kali pertama tahun lalu Oktober 2024 itu saya terbangun subuh mungkin sekitar 1:30. Kok tiba-tiba jantung saya berdebar kencang. Oke.
Nah, sampai saya tambah panik. Kayak panik Mhm. ini tuh, baru keringat dingin dan kayak mau lari dan teriak gitu. Mhm. Kayak mau mati gitu ya? Ya, itu. Oke. Nah, terus setelah itu saya duduk, saya tarik napas dalam-dalam baru agak tenang sedikit. Oke. Habis itu tidak terjadi itu. Tahun ini bulan September yang lalu mungkin sekitar 4 kali itu dok. Oke. Setiap bangun subuh begitu. Iya, iya. Nah, pas itu hari dok, eh, hari Senin pagi saya konsultasi ke apa? Ke salah satu pegawai puskesmas. Bilang boleh ambil rujukan untuk Mmm. cek siapa tahu ada masalah dengan jantung. Oh, Bapak pengen cek Nah, pagi itu, jantung. ah, Mmm. saya mau ambil rujukan kan rencananya seperti Mhm. itu. Iya. Nah, paginya di sekolah selesai apel, saya ke apa? Ke puskesmas. Mmm. Di sana saya dicek tensi saya naik 164. Itu membuat saya semakin panik. Iya, iya. Semakin panik. Nah, karena di puskesmas itu tidak ada stok obat Mhm. untuk penanganan sementara. Karena rujukannya itu eh, kan 1 hari sebelum itu harus ambil antrian kan dok. Mhm. Mhm. Jadi dokternya itu besok baru buka. Ah, pas saya pulang dari sana, saya masuk mengajar, memang agak kurang enak saya rasa, sudah Mhm. mulai merah. Pas pulang sekolah, mulai lagi jantung saya berdebar kencang. Iya, iya. Pas mau makan siang kan, nah saya langsung duduk di kamar, saya semakin itu kaki dan tangan saya sampai perut itu sudah mulai kram. Iya, iya. Naik di kepala, terus Mhm. eh, saya ambil peniti dok. Saya ambil peniti, saya tusuk semua jari saya sampai keluar darah. Baru tenang. Oh, baru tenang Mm-mm. ya, bagus bagus. Baru, Yang penting iya tenang, baru tenang. yang penting tenang ya. Iya baru, Iya, ya baru tenang. iya. Nah, sampai itu saya telepon salah satu rekan untuk mengantar ke rumah sakit. Iya, iya. Sampai di sana tensi saya naik lagi 177. Mmm. Pas di sana itu direkam jantung saya aman, jantung aman, bagus. Iya, iya. Gitu. Lalu saya rawat inap 3 malam 4 hari di rumah sakit. Iya, iya. Gitu dong. Jadi Bapak takut jantungnya berhenti tiba-tiba gitu lah ya? Iya, iya dok. Iya, oke. Coba sekarang Bapak pegang sebelah kiri nih, dadanya. Hmm. Hmm. Ada Bapak rasa detaknya nggak? Iya, saya rasa ada detakan. Ada ya? Coba Bapak pikirkan sekarang, kenapa bisa ada detaknya jantung Bapak? Karena saya masih bernafas. Coba Bapak tarik napas. Ada napasnya? Ada. Kenapa Bapak ada napasnya? Karena masih hidup pak. Coba Bapak lihat diri Bapak, hidup kan Bapak kan? Iya, Coba pikirkan, kenapa Bapak masih hidup? karena Tuhan. Nah, Hmm. jadi yang jaga jantung Bapak siapa? Tuhan dok. Coba Bapak pikirkan, bisa Bapak jaga jantung Bapak? Bagaimana? Coba pikirkan dengan logika. Bisakah manusia menjaga jantungnya? Hanya Tuhan yang bisa menjaga. Yes, amin. Haleluya. Iya dok. Jadi kita manusia sebenarnya ada pilihan. Pilihan Iya. untuk berserah atau pilihan untuk berusaha dengan kekuatan diri sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Jadi Bapak kan sudah paham, jantung berdebar itu sebenarnya adalah hal yang wajar
normal ketika kita merasa panik. Ya, Karena panik itu sebenarnya adalah perasaan. ya, Samalah dengan perasaan takut. Perasaan toh? ya. Coba Bapak tarik napas lagi. Bapak tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa memberikan nafas. Tahu Pak, tahu. Bapak tahu berapa besar kuasa Tuhan itu? Tidak terbatas. Tidak terbatas. Bapak tahu berapa besar kekuatan Bapak? Saya tidak tahu, mungkin Bapak nggak tahu? sangat lemah. Sangat lemah. Iya. Mending sangat lemah, Pak. Mana ada kekuatan Iya. kita? Karena kalau ada kekuatan kita, Karena kalau kuat ya berapa? ya kan? Karena kalau ada kekuatan kita, itu pun dari Tuhan, bukan karena kita. Coba Bapak goyangkan tangan begini, bisa? Bisa Bapak goyangkan Ya. tangan begini, bisa? Bisa. Nah, coba Bapak pikirkan, kenapa bisa Bapak goyang tangan? Karena Tuhan. Karena Tuhan. Ya udah titik, karena Tuhan. Lalu kalau kakak Bapak mau panjangkan, karena Tuhan yang kasih hidup, ya kan? Karena Tuhan yang menciptakan tangan Bapak, ya kan? Ya. Karena Tuhan yang menciptakan saraf-saraf Ya. di tangan Bapak, ya kan? Jadi Ya. semuanya hanya karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Ya. Maka Bapak percaya Tuhan bisa menyembuhkan semua penyakit? Percaya Pak. Lalu apakah Bapak percaya dokter bisa menyembuhkan penyakit? Saya percaya melalui cara Tuhan memakai dokter itu. Jadi yang menyembuhkan sebenarnya siapa? Dokter apa Tuhan? Tuhan. Kalau dokter bisa menyembuhkan sebentar aja, Pak. Sementara. Iya dok. Ya kan? Siapa tahu kan Bapak masih pengen harus check up, ya kan? Kan Bapak masih pengen check up kan? Masih ada kontrol nanti tanggal 6 Desember Pak. Kontrol Oke. ketiga. Pengen check up atau kontrol? Beda. Ya. Beda. Kalau Bapak datang nanti tanggal 3 kontrol, karena memang pengen kontrol, Bapak pasti akan sehat. Ya. Tapi kalau Bapak berharap di tanggal 3 itu ada pemeriksaan lagi, hanya untuk check up, dan Bapak pakai BPJS, pasti Bapak kecewa. Karena BPJS tidak boleh dipakai untuk check up. Gitu. Camkan Pak. BPJS tidak boleh dipakai untuk check up. BPJS itu hanya untuk berobat. Ya. Berarti orang sehat dilarang check up. Kalaupun ada penyakitnya, ada rasa sakitnya, maka dokter akan periksa awal dulu. Kalau dibilang dokter, oh ini sehat-sehat aja, berarti sehatlah itu Pak. Ya Pak, amin. Udah sembuh Bapak? Ya untuk saat ini Pak sudah tidak ada lagi tuh yang yang ditahan jantung kencang, tidur sudah mulai tenang. Mantap.
gitu. Jadi Bapak jangan lagi pengen Iya. check up kalau pakai BPJS. Oh iya. Kalau Bapak masih juga pengen check up, jangan pakai BPJS-nya ya. Baik dok. Siap. Ada pertanyaan lagi Pak Bian? Tidak ada dok. Oke, terima kasih. Sembuh selalu ya, Iya, sehat terima selalu kasih ya. dok. Oke. Amin, Amin, puji amin. Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Amin. Oke. Hai Kak Fuji. Salam, selamat siang Kak Ingrid. Jadi kita sakit karena ada keinginan yang tidak terpenuhi ya. Jadi kalau kita pengen check up lah. Karena kalau kita pengen check up dan kita nggak check up, kita jadi sakit. Ya, ya kan? R.A. Yuhana, selamat siang. Ku rasakan. Inang Romauli, Tuhan memberkati. Pak M. Sinaga, selamat siang, sehat selalu. Yang belum makan siang, silakan makan siang. Nggak ada kena dokter makan siang. Kan baru lagi mau ku bilang. Belum. Tadi pagi udah sarapan aku Kak Ingrid. Untuk siang ini belum makan siang. Belum ada keinginan. Hanya dekatmu Tuhan. Nyonya Sirait, Borjuntak, Mardaup, selamat siang. Tuhan berkati. Ku rasakan. Makasih Pak M. Sinaga. Thank you Pak M. Sinaga. Mawarnya. It's beautiful. Terima kasih Pak. Tuhan memberkati Pak Sinaga. Mak Jelita, selamat siang. Puji Tuhan ya. Tuhan baik. Makasih Pak Bian. Pak Guru, Tuhan berkati Pak Guru. Jam berapa kuliah? Hari ini nggak ada kuliah Kak Makyol. Hari ini kami ada JR mau wisuda. Jadi besok aku wisuda. Wisuda Magister Teologi. Besok. Hari ini JR-nya jam 3. Besok wisudanya jam 10 pagi. Jadi besok ada kuliah jam 3 sore gitulah. Kak Makyol. Hari ini aku nunggu jam 3 nanti JR-nya. Udah tambah gelarnya. Puji Tuhan. Kak Ingrid, karena saya dari sini. Dari mana Kak Makyol? Na 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 na. Amin Pak Bian, Tuhan berkati ya. Dokter wisuda mantul. Salam Ibu Rambu. Saya dareng dari sininya biar pandai kayak dokter. Siap, puji Tuhan. Udah ku upload itu. Oh, belum semua ku upload ya. Biar ku upload ya. Ku buka di YouTube ya, yang kuliah-kuliahku itu ya. Tolong dibagikan ya biar pintar ya. Biar pintar kita. Jadi kalau aku kuliah, ku buat rekamannya. Jadi biar bisa semua mendengarkan ya.
Ta-da. Da-da-da-da. Da-da-da. Thank you Kak Vera Has. Dokter sekarang udah S berapa? S2. S2-nya. S2. Besok jadi wisudanya jadi double lah S2-nya. S2 spesialis, satu lagi S2 teologi. Bagaimana supaya suami berubah? Wais, ini ku upload ya di YouTube ya. Yang mau suaminya berubah langsung masuk ke YouTubeku ini ya. Udah ku buat judulnya situ, bagaimana supaya suami berubah. Cia. Siapa tahu sekarang lagi ada yang live tapi sedang kecewa dengan suaminya, boleh naik live biar kita diskusi bagaimana supaya suaminya berubah ya. Pengharapanku. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu. Di setiap waktu ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, du tiada terhenti, berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Ya, aslam tenggorokan berlendir. Itu emang dari aslamnya ya dok? Iya. Kalau mau naik live aku kasih penjelasan ya. Iya, silakan. Na 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 na. Da 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 da. Da 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 da. Yang mau suaminya berubah langsung masuk ke YouTubeku di Adula Ministry ya. Yang pengen suaminya berubah jadi baik. Dengan kuat gagah, kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasihmu, melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, kau pengharapanku. Padadadam, padam, padadadam. Papa. Na 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 na. 'Cause
Selamat siang Monica Angelina Sihombing. Mamaku sedang sakit sulit menelang. Tolong doain ya. Oke. Coba naik live Kak Monica. Seorang suami harus jujur sama istri. Ya haruslah. Kalau suami nggak jujur, suami berdosa. Tapi suami yang berdosa bisa diselamatkan oleh istrinya. Ya kan? Jadi seorang istri bisa membuat supaya suaminya berubah. Supaya suaminya selamat. Disembah Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sampai kapan orang harus selalu dibully, Dok? Udah speak up aja masih digituin. Semakin parah jadi kan. Orang membuli kita biarin aja, Kak Fitri. Yang penting Kak Fitri menyadari siapa yang ada dalam hidup Kak Fitri adalah Tuhan Yesus. Sehingga kakak gak perlu takut dengan bulian orang. Gak usah pikirin bulian orang. Anggap aja mereka tidak mengenal Allah. Karena orang yang membuli sesamanya adalah orang yang tidak mengenal akan Allah. Selesai. Kita gak bisa paksakan semua manusia mengasihi Tuhan. Iya kan? Nah, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala, namamu besar termulia. Deng 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 deng. Oh. Yo, amin. Inang Toman Libora. Iya, betul itu sebenarnya ya. Jadi istri tetaplah jadi istri yang takut akan Tuhan ya. Takut akan Tuhan. Anak umur 9 udah 1 minggu demam naik turun terus udah cek lab. Apa sih labnya Ibu Dian Pipit?
dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala, namamu besar termulia. Selamanya atas segala raja. Sampai sekarang masih demam, Dok. Hasilnya tipes. Oke. Nggak apa-apa, dikasih istirahat aja, Bu Dian ya. Yang penting dia masih mau makan. Kasihlah makanan yang dia sukai. Dia suka apa, kasih, Bu Dian. Jangan takut ya. Percaya Tuhan sembuhkan. Sore menjelang malam demam. Iya, itu tubuhnya masih mau memperbaiki daya kekebalan tubuhnya, Bu Dian ya. Di TikTok ini juga bukan teman yang sehat yang didapat, tapi taruhannya nyawa, Dok. Ya memang benar, makanya saya buatin YouTube, Kak Fitri ya, supaya Kak Fitri jangan main di TikTok lagi, mainnya di YouTube aja. Lihat-lihat videoku aja udah. Kalau mainnya di TikTok resikonya ya begitu. Ya, itu nggak bisa kita pungkiri tentunya ya. 875. Na 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 na. Tuhan, karena ku percaya Yesus yang sanggup menyucikan. Kalau nafsu makannya masih seperti biasa nggak apa-apa, aman itu. Kalau masih nafsu makannya seperti biasa, Bu Dian, kasihlah makan yang enak-enak ya. Adik. Osma Girsang, anak saya masih ingusan padahal bukan karena sakit, warna ingusnya bening. Biasanya kalau dia warna ingusnya bening karena alergi ya, alergi udara dingin ya. Kuat kuasamu Tuhan, ku berseru karena ku percaya Yesus yang sanggup menyembuhkan, menyucikan, yang selalu berharap percaya. Kalau obat berarti kalau lagi ingusan jadi harus minum obat gitu ya. Yang pasti obatnya itu nggak bisa nyembuhkan seterusnya ya. Jadi kalau kambuh minum, kambuh minum. Yang pasti harus dilakukan itu adalah menghindari dulu ya faktor-faktor yang membuat dia alerginya itu ya.
menghindari faktor yang buat alergi. Karena ku percaya Yesus yang sanggup yang sanggup karena ku percaya Yesus yang sanggup. Fix inhaler boleh juga ya, fix inhaler, karena kandungan fix inhaler itu nggak terlalu berbahaya ya. Itu aja lah aku rasa, Bu Osma Girsang, fix inhaler. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Di dalamku ku percaya dengan rohmu hidupku. Ku percaya dengan rohmu
hidupku. Ta-na-na. Oke, silakan silakan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hans Rock. Sakit kepala, hidung terasa sumbat, telinga sering berdenging. Boleh coba naik live Hans Rock. Ada. Selamat siang Pak Hans Rock. Selamat siang, Oh Pak. Ibu ya, siap Ibu. Coba ceritakan keluhannya dulu. Saya sering sakit kepala, Dok. Jadi kadang di hidung saya nih kayaknya kalau bernapas gitu kan, kayak ada di dalam gitu. Jadi suka kayak gitu, kayak ada Kayak ada dahak-dahaknya dahak ya. gitu. Oke. Ya, baru ikutlah telinga nih jadi kayak berdengung kadang gitu, Dokter. Berapa umur sekarang? 55 tahun, Dokter. Jadi Ibu pengen diperiksa. Iya, kemarin kebetulan batuk juga pergi berobat ke puskesmas kebetulan ya Pak. Cuma obat batuk doang pastinya. Berarti Kalau bukan periksa bukan harus periksa bukan kemana diperiksa dokter? gitu ya. Ya ke dokter lah. Maksudnya mintanya periksanya ke THT atau kemana gitu, ke poli mana gitu. Ibu berobatnya pakai apa, BPJS? Iya dokter. Kalau pakai BPJS, pasien nggak bisa menentukan mau berobat kemana. Jadi yang menentukan itu adalah dokter Oh gitu yang ya Ibu dokter ya. jumpai. Itulah makanya nggak pernah juga udah diceritakan sama dokter yang di puskes memang kan udah Mm-mm. ceritakan itu Mm. cuma obat doang hasilnya dokter. Berarti kan sama dia nggak ada penyakitnya berarti kan? Iya cuma obat batuk doang dikasihnya Iya obat sakit bukan. kepala. Masuk pasti dibilang nggak ada penyakitnya kan? Iya nggak ada katanya.
Tapi ibu nggak percaya kan? Iya, tapi karena aku merasa ya, perasaanku kayak gini ya, itu apa ya gitulah pikiran kita Jadi dokter. ibu sekarang punya pilihan lah. Mau sembuh sekarang boleh. Mau sembuh nanti setelah berobat, katakanlah ke dokter THT, boleh. Mau yang mana? Ya kalau sembuh sekarang lah dokter, kalau Serius? ada solusi. Mau sembuh sekarang? Mau lah Oh dokter. mau. Amin, amin, amin. Berarti kalau kita mau sembuh sekarang, yang bisa sembuhkan itu memang hanya Tuhan. Iya dokter. Maka bagaimana supaya kita sembuh, disembuhkan Tuhan? Maka kita harus berharap hanya sama Tuhan. Iya dokter. Maka kalau ibu mau berharap hanya sama Tuhan, jangan lagi berharap ke dokter. Gitu ya, dokter Ya, ya. tapi mau sekarang. Kalau Iya. kalau setengah-setengah atau kalau hanya berapa persen, nanti jadi nggak sembuh dia. Ya, kalaupun misalnya ibu mau bertanya, kalau gitu kenapa kita sakit kan gitu kan? Iya dokter. Ya sebenarnya semua penyakit itu karena stres pikiran. Iya ya. Jadi Iya kadang kalau bernyanyi kan dokter, sehat kadang kan? kita bernyanyi gitu di gereja, mau kayak gitu, kayak tersumbat hidung ini kayak berdengung gitu dokter. Pas Itu lagi loh. nyanyi, Iya mau kayak terasa gitu. pas lagi nyanyi terasa. Nyanyi memuji Iya, Tuhan iya. atau sedang memuji diri sendiri. Kok juga lah dokter memuji Tuhan lah namanya ke gereja kita kan Coba pergi aku tanya, memuji kenapa Tuhan. lain yang nyanyi? Ya kita nyanyi untuk memuji Tuhan, pas ke gereja kan kita bernyanyi gitu dokter. Mau kayak tiba-tiba gitu kayak tersumbat lah hidung ini. Harus kita gitu-gitu Kalau sekarang lagi sehat atau lagi sembuh? sekarang lagi agak sehat lah dokter. Mananya sehat atau enggak? Ini orang pertanyaan sehat atau enggak, agak sehat. Berarti lagi sakit kalau agak sehat. Sehat Oh dokter. sehat. Sekarang lagi sehat, yakin? Hah? Sehat dokter. Yakin dulu bah. Sehat apa sakit? Yakin. Yakin? Sehat. Sehat. Yakin. Ya dokter. Jadi tahu kenapa kena sekarang lagi sehat? Siapa yang buat sehat? Ya Tuhan Yesus lah dokter. Amin lah. Udah sehat kan? Udah? Ya, Iya. tapi mana tahu kan? Ada harapan, Kadang kak ada keinginan. terus-terus. Iya, karena ada keinginan yang nggak terpenuhi. Apa keinginan Nina sampai sekarang yang belum terpenuhi? Keinginan ya anak-anak lah dokter, belum lagi masih sekolah semua gitu. Masih sekolah. Jadi kalau Ada masih yang sekolah mau kuliah, apa? ada yang masih sekolah, ada Dia yang mau apa? Perlunya apa? Duit. Iya, perlu duit. ya perlu duit kadang-kadang ya. Kadang-kadang Kadang anak-anak minta duit. Mak, perlu udah duit lah setiap kirim waktu. duit. Kok kadang-kadang? Ya kalau iya dokter. Maka pertanyaannya dari mana datang Mak, udah duitnya? habis duitku, kirim duit, Mak, katanya. Iyalah, dari mana lah datang duit kita? Mau bayar Dari mana datang duit kita? apa dokter? Dari mana datangnya duit kita? Iya, aku memang apa kerja aku sambil menjahit di rumah, Oh, menjahit. membantu suami kerja. Jadi duitnya datang dari bekerja.
harus bekerja. Ya, kenapa kita bisa kerja? Ya, kita bekerja ya karena Tuhan masih mengasihi kita Karena Tuhan. kesehatan gitu. Apa? Karena Karena Tuhan masih memberi kita kesehatan. Haleluya. Berarti kalau kita bisa punya duit karena Tuhan. amin. Jadi jangan cari duitnya. Cari Tuhan. Karena duitnya dari itu. Udah sembuh. Bicara dengan dokter aku udah sembuh nih. Mungkin bertanya kan, kayak mana kalau kurang uangnya, ya kan? Gitu. Iya. Sering juga dokter. Jangan takut kurang uangnya, karena yang kasih duitnya siapa? Tuhan yang ngasih duitnya. Iya. Jadi kita percaya. Yang pertama, Tuhan itu nggak pernah terlambat menolong kita. Iya. Yang kedua, Tuhan tahu berapa yang kita butuhkan. Iya Tuhan. Iya dokter. Berarti kalau pada saat kita pengen beli sesuatu tapi nggak ada duitnya, berarti Tuhan tahu kita nggak butuh itu. Anak-anak pun seperti itu. Ma, aku mau beli ini, Mak. Lalu Inang sebagai orang tua, oh nggak ada duit ini. Inang jawab aja, saat ini tidak ada duitnya, Nak. Berarti itu tidak kita butuhkan saat ini. Karena kalau itu memang kita butuhkan, Tuhan pasti mencukupkan. Iya. Memang sering kali saya rasakan itu dokter. Pas kebetulan lagi kebutuhan saya banyak gitu kan. Dari mana lah nanti nih. Adalah orang datang menjahit gitu. Iya, itu cara Iya. Tuhan kan. Jadi nggak pernah terlambat. Waduh. Jadi jangan takut, ya, jangan takut. Sensasi yang Inang rasa itu semua karena stres pikirannya. Maka bagaimana supaya kita nggak stres? Berserah aja sama Tuhan, udah. Iya. Ya. Dan jangan ragukan. Jangan ragukan kuasa Tuhan itu, ya, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Iya. Amin. Amin dokter. Udah sembuh kan? Sembuh dokter. Jadi masih mau berobat lagi? Hah? Kalau udah sembuh nggak berobat lagi dokter. Iya betul, itu jawab betul. Amin, amin. Jadi siapa yang sembuhkan? Dokter. Hah? Mana bisa aku menyembuhkan? Yesus. Tuhan Yesus selain Tuhan Yesus. sembuhkan. Emangnya aku Tuhan. Dokter cuma bisa kasih obat. Sementara diminum obatnya nanti sebentar sembuh. Sebentar lagi kambuh. Gitu ya kalau dokter dah. Tapi kalau kita berharap hanya sama Tuhan saja, pasti Tuhan sembuhkan kita. Kalau kita berharap sama Tuhan saja, berarti kita ikut kehendak Tuhan aja. Ya, bersyukur senantiasa, jangan mengeluh, ya. Iya dokter. Jadi kalau kita mengeluh, itu kita mengeluhnya sama Tuhan. Ya, kalau kita mengeluh sama Tuhan kan tentunya nggak layak lah ya. Karena Tuhan udah kasih kita hidup. Layaknya itu kita mengucap syukur aja sama Tuhan, ya. Amin. Dokter. Udah sembuh. Udah sembuh dokter. Oke, ada lagi mau Inang tanya? Itu aja dokter. Siap. Makasih banyak ya dokter. Tuhan memberkati ya. Anak-anak Inang nanti jadi apa? Jadi dokter ya.
Iya, mudah-mudahan lah tuh. Kok Mudah-mudahan mudah-mudahan? dokter. Emangnya Tuhan nggak bisa? Mudah-mudahan Kalau orang itu mau dan Inang mau, bisa dokter. ya Tapi tergantung berharaplah, anak juga ya kan. iya berharaplah sama tuh. Jangan Inang pikirkan Sama kalau ada Tuhan. uangnya, ya. Tinggal kalau mereka mau, kalau mamanya mau, amin. Gitu, ya. Iya, Oke, Nang. Tuhan memberkati ya. iya. Amin Oke, dokter. Nang. Shalom. Amin dokter. Ih, Inang Elida, mantap ah. Ada one alat. Selamat siang, Ibu Elida. Boloni, rumah sakit Boloni. Boloni, betul kali, betul, Rumah Sakit Boloni. Inang Elida Sitinja, apa kabar? Buka praktek dia di Jalan Pinus. Yes, di Semarang. Jalan Pinus, Inang, betul. Siapa lah Inang ini bicara sekarang, bingung aku. Bawa jamuna dulu. Inang, Baru main. berarti kepencet dia, nggak sadar dia. Oh, kali dia dia. Oke, siapa lagi yang mau sembuh siang ini? Siapa yang mau sembuh siang ini? Siapa yang mau bertanya siang ini? Apapun yang ku Khairunisa. Dok, kemarin aku salam dokter di tempat duka, Dok. Ingat, Dok? Kak Elis 07. Pak, ingatlah itu, ingat. Berusaha aku mengingat Kak Elis. Yang waktu di belakang kita berdiri sama ya. Apapun yang ku alami, du-du-du-du-du-du-du-du. Na 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 na. Na 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 na. Begitu sempurna kasih-Mu.
Oke, silakan lagi siapa mau bertanya. Bantu tap-tap layar ya guys. Yes, 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 yes. Biar banyak yang masuk notifnya ya. Siapa tahu banyak yang lagi sakit. Ada yang masih sakit boleh naik live ya. Udah kehabisan bahan. Hai. Menyala yang kehabisan bahan tuh ya. Oke.